Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 16 April 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 13, ayat 21 sampai dengan 33, dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Injil tadi menarik perhatian kita karena kita berhadapan dengan 2 figur, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus dari Yudea, maka dipercayakan sebagai bendahara. Selama itu dia berada di zona nyaman, maka ia menggunakan uang komunitas sesuai seleranya. Ia berdalil memperhatikan orang miskin, ternyata tidak. Di dalam pikirannya hanya harta, maka Yesus pun dijual dengan harga 30 perak. Seorang manusia menjual Tuhannya. Apakah Yesus kesal dengan Yudas? Yesus sempat mengungkapkannya, "Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Matius 26 ayat 24. Namun demikian, Yesus tidak mencoret namanya dari daftar para rasulnya. Karena Yudas berkhianat, maka dia stres dan bunuh diri. Lalu bagaimana dengan Petrus? Petrus memang dipilih oleh Yesus menjadi Kefas. Ia tidak setuju kalau Yesus menjadi Mesias yang menderita, maka dihardik oleh Yesus sebagai iblis. Ia juga menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian berjanji kepada Yesus bahwa ia mengasihinya. Petrus bertobat dan tetap menjadi pemimpin dan wakil Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam hidup setiap hari, kita pun menyerupai Yudas Iskariot dalam perilaku hidup pribadi. Yudas hanya sekali berkhianat. Kita berkali-kali mengkhianati Yesus demi uang, gengsi, ataupun popularitas. Banyak orang keluar dari gereja supaya posisi dan status sosialnya lebih baik. Kalau tetap menjadi pengikut Yesus, maka tidak akan naik pangkat umpamanya. Kita juga bisa menjadi Petrus yang menyangkal Yesus. Kalau Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan ayam jantan juga berkokok 3 kali, kita menyangkal Yesus berkali-kali sampai ayam jantan aksi mogok berkokok. Kita menyukai malam, membelakangi Yesus sebagai terang sejati. Saudara yang terkasih, apakah Yesus melupakan kita? Ternyata Yesus tidak melupakan kita. Sebagaimana ia juga tetap mengasihi Yudas dan Petrus, demikian juga ia mengasihi kita sampai tuntas. Pengalaman jatuh dalam dosa menandakan pengkhianatan dan penyangkalan terhadap Yesus. Tetapi Yesus sabar dan peduli dengan kita. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, tetapi ia melihat iman kita. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku, terutama dosa pengkhianatanku yang secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Amin.